بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam pengajian rutin kita dalam membahas tentang tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki penafsiran dari surah Abasa. Dan telah kita jelaskan bahwa surah Abasa ini adalah merupakan surah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpaling dan bermuka masam tatkala ada seorang buta yang datang kepada beliau dalam keadaan dia hendak mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan, mempertanyakan hal-hal yang akan diamalkan dalam keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam berpaling dan lebih memperhatikan tokoh-tokoh Quraisy, para pemimpin-pemimpin Quraisy yang mereka itu adalah orang-orang yang tidak ingin mensucikan hati mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat Allah Jalla wa Ala ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan dalam penyampaiannya kepada umat risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semua apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia sampaikan. Sampai dalam perkara-perkara yang itu merupakan teguran bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam beberapa ayat kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala
sebagai tanda kasih sayangnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat kemanusiaan yang kadang-kadang keliru, maka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengharamkan atas dirinya untuk meminum madu, hanya karena ingin membuat ridha sebagian dari istri-istri beliau. Beliau pernah mengharamkan atas dirinya untuk mendatangi budaknya, Maryah al-Qibtiyah, Ummul Walad, yang dari Maryah al-Qibtiyah lahir anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Beliau pernah mengharamkan dalam rangka untuk memberikan keridhaan kepada sebagian istrinya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik." Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan kepadamu? Hanya karena ingin mencari keridhaan sebagian dari istri kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala berkenan tentang sikap Nabi alaihi salatu wasallam yang hendak mengharamkan atas dirinya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau masuk ke tempatnya Hafsah anak Umar, salah seorang dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Hafsah selalu memberikan dan mencicipkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam madu. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha seorang wanita yang pencemburu. Maka dia mengirim utusan untuk mencari tahu apa sih yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam apabila bertemu dengan Hafsah. Maka disampaikanlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka meminum madu apabila datang ke tempatnya Hafsah. Maka ini ketahuan oleh Aisyah. Dan Aisyah membocorkan ini kepada sebagian istri beliau. Ya. Lalu kemudian Aisyah mengatakan kepada mereka, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadamu, maka katakanlah, aku mencium bau yang tidak enak, kurang enak. Bau maghafir. Maghafir itu semacam makanan atau buah yang baunya kurang enak. Padahal maksudnya adalah Nabi alaihi salatu wasallam minum madu dan mereka tidak suka itu. Maka datanglah Nabi alaihi salatu wasallam ke tempat sebagian istrinya. Maka ketika istrinya mendekati beliau alaihi salatu wasallam, maka dia mengatakan, aku mendapati bau maghafir, bau yang kurang enak pada mulutnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bau madu. Tadi aku minum madu. Demi Allah, aku tidak akan minum madu lagi. Nah, akhirnya dia mengharamkan karena hanya ingin menenangkan sebagian istri yang tidak senang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum madu di tempatnya Hafsah. Ya. Suatu ketika pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah memasukkan Maryah al-Qibtiyah ke rumah Hafsah. Pada waktu itu Hafsah sedang keluar. Ya. Nah, maka Maryah al-Qibtiyah, budaknya Nabi alaihi salatu wasallam, dimasukkan ke rumahnya Hafsah, dikunci. Nah, pada saat Hafsah datang, maka dia mendapati rumah dalam keadaan terkunci. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam. Maka ditunggu oleh oleh Hafsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan rambutnya meneteskan air, yakni sudah mandi.
Nah, maka ini menyebabkan kekesalan pada Hafsah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan, kalau demikian saya tidak akan mendekati lagi Maria al-Qibtiyah, budak wanita saya itu. Saya tidak akan mendatangi lagi. Maksudnya tidak lagi bertemu dengannya. Maka turun firman dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwaj. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Maka ini teguran yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Kalaulah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari syariat ini, tentu ayat-ayat ini akan disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berkenaan tentang beliau dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dari surah ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bukanlah suatu hal yang dibenarkan seseorang meninggalkan orang lain yang orang tersebut justru memperhatikan Islam, justru ingin mendapatkan bimbingan. Maka orang-orang yang seperti ini perlu kita perhatikan. Kita berikan bimbingan yang baik. Kita mendekatinya, bersabar bersamanya. Jangan karena dia tidak punya uang kita tinggalkan. Kalau si fulan punya uang, kaya, ya, maka kita dekati. Tidak demikian. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkan diri kamu bersama dengan orang-orang yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah Jalla wa Ala di pagi hari dan di petang hari. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan engkau mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb-Nya di pagi dan petang hari. Semata-mata mereka hendak mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk bersabar bersama dengan mereka. Jangan condong kepada dunia. Oleh karena itu, di antara ciri-ciri umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah dari kalangan du'afa. Kebanyakannya dari kalangan du'afa. Orang-orang lemah. Dari kalangan grassroots. Bukan dari kalangan asyraf. Orang-orang yang punya kemuliaan bangsawan. Tapi mayoritasnya mereka adalah orang-orang yang dari kalangan bawah. Abu Sufyan ketika ditanya oleh Herakl, Raja Romawi, "A'asyrafuhum ittaba'u am du'afa'uhum?" Apakah orang-orang yang mengikuti dakwahnya orang ini yang mengaku sebagai nabi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah yang mengikutinya dari kalangan bangsawan, orang-orang yang mulia, ataukah orang-orang lemah? Kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Orang-orang lemah yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Herakl mengatakan, "Kadzalika asba'ur rusul." Begitulah para pengikutnya Rasul. Ya. Jadi yang menjadi tujuan mereka adalah siapa yang mengharapkan hidayah? Siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan al-yaumul akhir. Nah, tidak memilah-milah orang. Orang itu lemah, orang itu miskin, ditolak. Ya. Tidak pantas masuk ke tempat pengajiannya misalnya. Ya. Yang boleh masuk hanya orang-orang yang keren. Orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya harta. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bukan dari atba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang kita dengarkan
akhir-akhir ini munculnya orang-orang yang hendak mengajarkan Islam. Tapi dengan cara pembayaran tarif yang subhanallah cukup tinggi. Mau mencari sholat khusyuk saja harus bayar 1 juta. Tempatnya di hotel lagi. Nah, berarti para tukang beca, orang-orang miskin, buruh, para buruh, mereka nggak bisa dong sholatnya khusyuk. Karena nggak bisa membayar 1 juta. Hah? Yang bisa khusyuk itu yang ya itu para pegawai Pertamina, ya, nah, atau yang lainnya, ya. Nah, yang tinggi-tinggi jabatannya, itu yang bisa khusyuk sholatnya, katanya begitu. Ya. Pelajarannya di hotel lagi, subhanallah. Ya. Memang aneh, yang diajarkan pelajaran sholat khusyuk, entah apa yang diajarkan. Nah, ini cara-cara yang kita sama sekali tidak pernah mengetahui dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, harus bayar 1 juta. Kan main. Nah, tempat yang barokah itu di masjid. Ya. Nah, kenapa kalau memang itu bermanfaat bagi masyarakat, sudah ngajar di masjid, biar orang-orang yang lain, yang orang-orang miskin juga datang. Mereka juga ingin belajar, kan begitu. Nah, pakai bayar-bayar segala. Nah, bayar 1 juta lagi, subhanallah. Ya, hah? Dapat buku. Nah, iya. Kalau ikhlas, ya, kalau niatnya ikhlas, tentu dia akan berpikiran bahwa ketika dia memberikan bimbingan kepada orang lain, orang tersebut mendapatkan hidayah, maka dia merasa gembira dengan itu. Ya, karena ketika orang mendapatkan hidayah, maka dia pun akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selama orang itu mengamalkan apa yang telah diajarkan. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari pengumumannya saja sudah sangat meyakinkan bahwa ini bukan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah khusyuk bukan masalah yang mudah. Ya. Nah, kalau sampai para sahabat saja mereka dalam keadaan ketakutan, jangan sampai mereka ditimpa penyakit kemunafikan, takut mereka. Ya, khawatir hati mereka berubah. Khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhusyuan dalam beribadah. Ini para imam, ya. Yang kalau kita mendengarkan sejarah mereka, kalau kita mendengarkan biografi mereka, cara ibadahnya mereka, nggak ada apa-apanya dengan orang-orang sekarang ini. Nggak bisa dibandingkan. Mereka orang-orang yang senang menjadi ruhbanul lail, orang-orang yang menjadi ahli ibadah di waktu malam. Ya. Sampai-sampai ketika ada salah seorang dari kalangan para ulama salaf beribadah di waktu malam, itu orang tetangganya, ya, anaknya menyangka bahwa itu tiang. Saking lamanya dia berdiri, dia hanya melihat bayangan. Nah, anak ini kalau bangun di malam hari dia melihat itu tiang. Ya. Nah, setelah beberapa lama ahli ibadah ini meninggal, anak ini bertanya kepada ayahnya, kemana tiang itu yang biasanya saya lihat di malam hari? Nah, kata ayahnya itu bukan tiang, itu seorang abid ahlul ibadah dan sekarang dia telah meninggal. Ini ruhbanul lail, para ulama salaf. Nah, dan mereka bukan orang-orang yang punya harta yang banyak. Nah, sampai harus membeli kekhusyuan dengan harga 1 juta rupiah. Subhanallah. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah,
Walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Islam agama yang menyeluruh. Menyentuh siapa saja, yang kaya, yang miskin, ya. Semuanya disentuh, semuanya bisa mengamalkan Islam. Inna dina yusrun. Karena sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini mudah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya. Kalau tidak salah dahulu kita selesai sampai ayat 10 ya. Selesai ya? Hah? Belum dibaca sama sekali. Nah, kalau begitu kita ulangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abasa wa tawalla." Bermuka masam Nabi alaihi salatu wassalam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika orang buta datang kepada beliau. Siapa orang buta ini? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mempertanyakan sesuatu. Dia mengatakan, "Alimni mimma 'allamaka." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadamu. Rasulullah berpaling. Ya, yang diperhatikan adalah tokoh-tokoh Quraisy. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Ubay bin Khalaf. Ada juga yang mengatakan bahwa yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah Abu Jahal, Utsbah bin Rabi'ah. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Dan tahukah engkau, jangan-jangan dia datang dalam rangka untuk mensucikan dirinya. Dan memang demikian keadaannya. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, ataukah dia hendak mendapatkan peringatan sehingga peringatan itu bermanfaat bagi dia. Dalam lafaz fatanfa'ahu itu ada dua bacaan. Ada dengan bacaan ain yang di fathah. Fatanfa'ahu. Ainnya di fathah. Ya. Kalau ainnya di fathah itu sebagai jawaban dari talab. Ya. Jawaban dari at-tamanni, dari perkataan dari firman Allah Subhanahu wa taala, la'allahu ya yazakka. Boleh jadi dia datang dalam rangka untuk mensucikan dirinya atau mendapatkan peringatan fatanfa'ahu, jawaban. Ya. Maka peringatan itu akan memberikan manfaat kepada dia. Sebagian ahlul qiraah mereka membaca dengan dhammah. Fatanfa'uhu. Ya. Nah, kalau dibaca dengan fatanfa'uhu maka fa di situ sebagai huruf ataf. Nah, alhasil kedua riwayat ini sahih. Adapun qiraah yang masyhur yang menjadi bacaan kita adalah yang pertama, yaitu ain yang di fathah. Ya, di dalam mushaf seperti itu ya. Ada yang pegang mushaf di fathah. Fatanfa'ahu az-zikra. Ini bacaan yang masyhur. Ya. Nah, karena mungkin kita mungkin suatu saat ada yang bertemu dengan orang yang ternyata bacaannya lain. Nah, seperti di Libya itu punya bacaan lain. Riwayat yang mereka jadikan sebagai sandaran di negeri tersebut, riwayatnya Qalun. Itu banyak sekali perbedaan. Ya. Kalau kita ke Al-Magharibah, ke Maroko, lain lagi bacaannya. Biasanya mereka membaca dengan qiraah Warsh. Kalau riwayat kita yang masyhur, riwayat Hafiz dari Asim, dan itu juga yang menjadi standar bacaan yang ada di Arab Saudi, Yaman dan sekitarnya.
Namun penting bagi kita untuk mengetahui qiraah ini agar jangan sampai kita menyalahkan orang yang benar bacaannya. Ya. Kadang-kadang kita mendengar, saya sendiri pernah mendengar bacaan dari siapa itu, salah seorang qari Indonesia, Muammar ya. Nah, itu membaca dengan bacaan Warsh, Wadduha. Pernah dengar ya? Nah, ada sebagian orang mengatakan ini tak tahu baca ini. Masa Wadduha dibaca Wadduha? Hah? Wadduha katanya. Padahal memang itu qiraah. Nah, ini sebagai dasar saja agar kemudian kita jangan sampai menyalahkan yang benar. Disebabkan karena kurangnya ilmu yang kita miliki. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang tidak butuh kepadamu, tidak butuh kepada dakwahmu, kamu justru memperhatikannya. Kamu mendatanginya dan memfokuskan perhatian kamu kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Dan tidak ada dosa bagimu kalau dia itu tidak mensucikan dirinya. Tidak ada dosa. Kamu bertugas hanya untuk menyampaikan saja. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hendaklah kalian menjaga diri-diri kalian, tidaklah memudaratkan kalian orang-orang yang sesat. Di saat kalian telah mendapatkan hidayah, tugas hanya menyampaikan saja. Masalah hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bukan suatu hal yang berdosa bagi Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau telah menyampaikan dakwah mereka tidak menerimanya. Selesai masalah. Beliau telah menyampaikan. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dalam keadaan berlari, wa huwa yakhsha, dan dia benar-benar takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hendak bertakwa kepada Allah, fa anta anhu talaha, lalu kemudian engkau berpaling darinya, tidak memperhatikannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang bagi kaum muslimin untuk tidak memperhatikan orang-orang yang perlu untuk kita bimbing. Ini termasuk di antara nasihat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stansahaka fansahhu." Apabila ada seorang muslim meminta nasihat kepadamu, berikan dia nasihat. Berikan dia nasihat, termasuk di antara hak seorang muslim pada muslimin yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Kalla innaha tadhkirah." Kalla, sekali-kali tidak. Kalla ini di dalam bahasa Arab itu kata yang menunjukkan zajar, hardikan. Ya. Ini tidak seperti itu. Tidak seperti yang kamu sangka. Tidak seperti yang engkau lakukan. Itu makna dari kalla. Ya. Hardikan, teguran yang keras. Kalla, sekali-kali tidak. Yakni maksudnya tidaklah seperti apa yang engkau lakukan itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau bermuka masam kepada orang yang datang kepadamu dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah dan bimbingan dari kamu, lalu kemudian kamu berpaling. Lalu kamu memfokuskan diri kamu kepada yang tidak menghendaki hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian yang harus kamu lakukan. Innaha tadhkirah, sesungguhnya surah ini, sesungguhnya ayat-ayat Allah ini adalah merupakan tadhkirah, peringatan, nasihat, dan ibrah. Ya. Faman syaa dzakara, maka siapa yang ingin dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kitabullah, silahkan dia menyebutnya. Barang siapa yang ingin berzikir kepada Allah, silahkan dia berzikir kepada Allah. Barang siapa yang ingin
membaca kitabullah, membaca wahyu Allah Subhanahu wa taala, silahkan dia membaca wahyu Allah karena itu adalah tazkirah. Itu adalah nasihat. Itu adalah nasihat bagi setiap muslim. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'anul Karim sebagai tazkirah. Ayat-ayat Allah itu tugasnya adalah untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Makanya yang namanya peringatan itu ya terus diulang-ulangi. Ya. Dia sudah mengetahui, diingatkan lagi, terus diingatkan, diperbaharui kembali keimanan dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kelebihan dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwa itu adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ucapan manusia, ya. Kalau kita menghafal ucapan manusia, itu lama-kelamaan kita merasa bosan, ya, untuk mengulang-ulanginya, syair-syair mereka misalnya. Kalau kita membaca terus-menerus, bosan. Ya. Mereka yang menghafal lagu misalnya, itu lama-kelamaan mungkin pada awal kali mereka merasa nikmat dengan lagu itu. Lama-kelamaan mereka merasa bosan, kan begitu. Datang lagi lagu yang baru, ya, dihafal lagi oleh mereka, bosan lagi, datang lagi yang berikutnya. Tapi Al-Qur'anul Karim tidak demikian. Ya. Seorang membacanya, subhanallah, semakin dia mengulang-ulangi membaca Al-Qur'anul Karim, maka semakin muncul perasaan nikmat dalam dirinya karena memperbaharui keimanannya, ya. Masalah-masalah akhirat. Nah, itu Al-Qur'an Karim. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Ya. Lalu kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayya al-Quran." Bacakan kepadaku Al-Quran Karim. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u alayka wa ilayka unzil." Bagaimana aku akan membacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu? Kenapa aku yang membaca Al-Quran kepadamu? Bukankah Al-Quran ini diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku senang untuk mendengarkan ayat-ayat Allah itu dibacakan dari selainku. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyimak. Nah, maka di sini menunjukkan disunnahkannya mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain. Ya. Ini termasuk perkara yang dianjurkan. Kita dengarkan, ya. Selain juga ada waktu-waktu kita yang membaca Al-Quran Karim. Keutamaan mendengarkan murattal, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala didantunkan. Itu akan memperbaharui keimanan. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau membaca surah An-Nisa sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimanakah keadaanmu di saat kami mendatangkan setiap umat itu dengan saksi dan kami akan mendatangkan engkau sebagai saksi atas mereka itu semua. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ayat itu, beliau mengatakan, "Hasbuk, hasbuk, sudah cukup, berhentilah." Ya. Sambil beliau menangis mendengarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Padahal ayat-ayat ini sudah sering didengarkan oleh Nabi, bahkan kepada beliau diturunkan. Tapi beliau menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, biasa Nabi Alaihissalam itu kalau membaca ayat fi sadrihi azizun ka azizil mirjal, di dadanya itu seperti ada aziz. Ya, kalau seorang masak air, airnya mendidih itu mengeluarkan bunyi kan? Nah, gluk 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 gluk. Nah,
Begitu dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa beliau ya mau menangis membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Subhanallah. Jadi ayat-ayat Allah itu tugasnya adalah tazkirah, terus mengingatkan seorang muslim. Makanya orang yang jarang membaca ayat Allah Jalla wa ala itu dapat mengeraskan hati. Hati itu menjadi qasih. Nah, dan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Celaka bagi orang-orang yang keras hati mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Membaca Al-Qur'an itu akan membasahi hati. Sampai di kalangan para ulama salaf ada yang mengatakan law khashi'at qulubuna ma syabi'at min kalamillahi azza wa jalla. Kalaulah sekiranya hati kita ini khusyuk, ya, tidak akan merasa kenyang dari kalamullah. Kita akan terus berusaha untuk menambah, membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Tentu bacaan dengan tadabbur, ya. Membaca dengan memperhatikan ayat-ayatnya. Nah, orang yang mengerti bahasa Arab dengan yang tidak mengerti itu beda sekali. Nah, mungkin orang mengatakan, "Oh, cukup kan saya bisa membaca dari terjemahan." Ya, ada manfaatnya. Membaca terjemahannya, baca Al-Quran kemudian kita lihat terjemahannya, bermanfaat. Namun tidak seperti kalau seorang itu memahami kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Ya. Itu ada perasaan tersendiri. Nah, dari kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan balaghah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan seluruh ucapan manusia. Fi suhufin mukarramah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu terdapat di dalam suhuf. Dalam lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah. Di mana lembaran-lembaran tersebut terangkat tinggi dan disucikan. Jadi dipelihara dari tangan-tangannya orang-orang yang hendak berbuat kerusakan. Dipelihara dari tangannya orang-orang yang najis. Orang-orang yang dalam keadaan berhadas. Ini Al-Quranul Karim yang ada di Al-Lawhul Mahfuz. Apa yang kita baca dari mushaf-mushaf Al-Quranul Karim itu terdapat dalam suhufin mukarramah. Lembaran-lembaran yang dimuliakan, marfu'atin terangkat tinggi, disucikan, maksudnya di Al-Lawhul Mahfuz. Bi'aidi safarah. Berada di tangan-tangannya safarah. Berselisih para ulama at-tafsir dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan safarah. Ada yang mengatakan safarah adalah mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan mereka yang menulis Al-Quran. Namun yang sahih dalam hal ini, yang dimaksud safarah adalah al-malaikah. Para malaikat. Dan itu diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebab safarah itu jamak dari safir. Safir itu artinya utusan, ya, yang menjadi perantara antara yang satu dengan yang lainnya. Itu namanya safir. Kalau duta, ya, duta besar yang ada di sebuah negara, itu dalam bahasa Arab dinamakan safir, ya, karena dia menjadi perantara antara negara yang satu dengan negaranya. Nah, maka demikian pula para malaikat, mereka dinamakan safarah disebabkan karena mereka menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasulnya, dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bi aidi safarah, di tangannya para malaikat. Kiramin bararah. Para malaikat itu kiram,
Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang mulia. Bararah, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bararah jamak dari bar. Ya, al-bar artinya orang yang taat. Orang yang senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat mereka disifati dengan bararah disebabkan karena mereka senantiasa taat. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, mereka taat. Mereka tidak pernah bermaksiat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan semua perintah yang diserahkan pada mereka. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu. Qutila di sini maknanya laknat. Manusia itu telah dilaknat. Ya. Ma akfarah, alangkah kafirnya orang itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang keras kekafirannya, yang terus-menerus berada di atas kekufurannya dan meninggalkan ayat-ayat Allah dan tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka. Qutilal insan. Qutila yakni lu'inal insan, manusia itu dilaknat. Karena seorang yang terlaknat itu ya keadaannya seperti seorang yang terbunuh. Karena sudah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, la'nul mu'min kaqatlih. Melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Ya. Antum misalnya mengatakan kepada seorang muslim, la'natullah alaih. Itu sama dengan kamu membunuh dia. Ya. La'nul mu'min kaqatlih. Melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya. Maka ini menunjukkan bahwa kata-kata qatl dan kadang yang dimaksud adalah laknat. Qutilal insan, dilaknat manusia itu. Ma akfarah, alangkah kafirnya dia. Tidak mendengarkan ayat Allah. Sementara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik secara kauniyah maupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari wahyu itu datang beruntun kepada mereka. Dan mereka mendengarkannya. Dan mereka tidak dapat memungkirinya bahwa itu datang dari Allah. Tapi mereka i'rad, berpaling disebabkan karena sikap takabur dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa dia itu diciptakan? Nah, di sini diingatkan dari Allah kepada seorang yang kafir. Ya, apa sih yang menyebabkan? Kenapa dia kafir? Kenapa dia meninggalkan ayat Allah setelah mereka diingatkan? Alangkah kafirnya manusia itu. Padahal kalau dilihat dari asal ciptaannya, siapa sih dia? Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan asal penciptaan manusia agar kemudian manusia itu benar-benar memahami siapa dirinya. Sehingga tidak perlu menyombongkan diri. Dahulu dia itu tidak punya apa-apa. Dahulu dia itu dalam keadaan jahil. Bahkan dahulu dia itu ma'dum, tidak ada. Kemudian menjadi ada. Siapa yang mewujudkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana dia itu diciptakan? Tahukah dia? Diingatkan. Ya. Nah. Sama seperti kalau seorang itu ada yang merasa ya menyombongkan diri di hadapan seseorang misalnya. Di hadapan orang tuanya dia menyombongkan diri. Saya begini dan saya begitu. Kata orang tuanya, kamu ini siapa sih? Kamu ingat gak dulu? Nah, siapa kamu? Nah, kamu ini orang belum banyak makan asam dan garam. Ya. Nah, ada seorang anak durhaka misalnya kepada ibunya. Nah, diingatkan ibunya. Saya ingat gak dulu? Ya, siapa yang ngurusin kamu waktu kecil? Supaya dia sadar bahwa dia ini gak ada apa-apanya. Nah,
yang mendidik dia, yang menyusui dia, yang membersihkan kalau dia buang hajat. Nah, ketika masih kecil, siapa yang ngurusi dia? Ingat. Makanya kamu jangan durhaka. Gitu. Nah, sama seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada mereka yang kafir. Siapa sih mereka itu? Dari mana mereka itu diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Mereka itu diciptakan dari nutfah, tetes mani. Nah, dari situ orang itu menjadi ada. Asalnya dari mana? Nutfah, cuma setetes mani saja. Nah, berarti sangat hina manusia itu. Ya, asal penciptanya dari mani. Nah, dari nutfah, orang baru mencium baunya aja udah gak enak. Nah, yastakbir, seorang itu merasa jijik dengan itu, kan begitu. Nah, ingat bahwa kamu itu dari situ diciptakan. Nah, dari nutfah khalaqahu, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, faqaddara, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya. Dalam artian memberikan proses dalam penciptaan tersebut. Dari nutfah kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian setelah itu pada umur 4 bulan diutuslah malaikat. Lalu kemudian ditiupkan padanya ruh. Jadilah dia manusia, janin, yang sudah memiliki ruh di dalam perut ibunya. Lalu ditetapkanlah takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa umurnya, berapa rezeki yang akan dia dapatkan di dunia, dan bagaimana kondisi dia nanti, apakah dia bahagia ataukah dia sengsara. Nah, ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala. Wa 'indahu ilmu as-sa'ah. Ya. Wa yunazzilu al-ghaib wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim. Yang terdapat di dalam rahim seorang ibu, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan ini adalah merupakan kekhususan dari ilmu Allah Jalla wa Ala. Tapi mungkin ada orang yang mengatakan, sekarang ini bukan cuma Allah yang mengetahui apa yang dalam rahim ibu. Para dokter juga bisa mengetahui. Kalau di USG misalnya. Ya. Ada sebagian mereka mempermainkan ayat Allah. Mereka mengatakan ayat ini sudah tidak berlaku. Buktinya para dokter sudah mengetahui apa yang terdapat di dalam rahimnya ibu. Nah, oh tidak demikian. Yang dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim itu bukan hanya jasadnya saja, bukan itu yang dimaksud. Bukan hanya menentukan itu laki atau itu perempuan. Nah, ya kalau secara penelitian melalui USG ya mungkin dokter bisa mengetahui. Oh ini nanti yang lahir laki-laki. Ini ada tandanya, alat kelaminnya. Ini nanti yang lahir perempuan. Nah, tapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dari itu yang disebutkan tadi. Rezekinya, apakah dokter tahu berapa rezeki yang akan dia dapatkan di dunia? Ya. Ajalnya, berapa umurnya? Kemudian apakah dia bahagia ataukah dia sengsara? Nah, maka diingatkan manusia bahwa begitulah keadaan mereka, sehingga tidak sepantasnya seorang manusia itu menyombongkan diri, dan hendaklah mereka mengingat bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini yang kita bacakan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.